Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu, tanggal 23 April 2023, hari Minggu Paskah ketiga. Saudara, mari kita senantiasa baca syukur di dalam doa kepada Tuhan kita. Dan marilah kita mulai pagi ini dengan senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengenal lebih dalam lagi akan Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 33. Bacaan kedua 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 21. Dan Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, pada waktu itu menjadi pilar. Setiap sudut kota, kampung, dan dusun menceritakan hal tersebut. Injil hari ini menceritakan dimulai dengan kronologi perjalanan dua orang murid Yesus. Di mana dua orang murid ini adalah bukan berasal dari 12 murid Yesus yang pertama. Tapi mereka yang telah percaya kepada Yesus dan bergabung dengan orang percaya lainnya sebagai bagian dari murid-murid Yesus. Salah satunya saudara bernama Kleopas. Ketika Kleopas dan sahabatnya dalam perjalanan dari Yerusalem, terjadilah percakapan tentang berita viral yakni kebangkitan Yesus. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, tiba-tiba saudara, Yesus datang dan ikut serta dalam perjalanan, juga bercakap bersama mereka. Tetapi karena fokus mereka hanya pada berita viral yang terjadi, sehingga mereka tidak menyadari, bahkan tidak mengenal bahwa yang bersama mereka adalah orang yang mereka bicarakan. Menurut Injil Lukas, ini ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, saudara, sehingga mereka tidak mengenal sama sekali. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun sering saudara seperti murid Yesus ini, di mana tak menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Kita hanya fokus pada pergumulan kita fokus pada permasalahan kita, sehingga kita tak menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus yang merupakan Tuhan kita, saudara. Di mana Yesus pun menyapa kepada kita. Kita pun tak menyadarinya, saudara. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lukas 24 ayat 17. Pertanyaan yang sama dalam perjalanan hidup kita ini, saudara. Yesus bertanya kepada kita setiap orang, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu risaukan? Berita viral tentang kebangkitan Yesus membuat para murid gagal paham. Mereka sibuk dengan berita viral itu, tetapi mereka sendiri tak memaknai dengan penuh arti dari kebangkitan itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Inilah kita, saudara. Inilah kita yang sibuk membicarakan berita-berita yang sedang viral, berita-berita yang sedang hoax, tentang artis yang ditangkap karena narkoba. Kita bicarakan kemana-mana. Kita berdiskusi tentang KDRT artis. Kita sibuk membicarakan setiap yang viral, saudara. Kasus Sambo contohnya, saudara, yang viral beberapa waktu lalu pun menjadi tema sehari-hari di dalam kehidupan kita. Lihat, para murid masih berkutik dengan pikiran dan perasaan mereka, saudara. Mereka berpikir, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat.
yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lukas 24 ayat 21 sampai 24. Mereka ditegur, saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 26. Saudaraku yang terkasih, kita sama dengan dua murid yang pergi ke Emmaus meninggalkan murid-murid yang lain, saudara. Kita pun pergi menjauh dari komunitas kita, pergi menjauh dari persekutuan maupun gereja karena kita kecewa, sakit hati dengan para pemimpin kita, saudara, dengan pastor kita, dengan hamba Tuhan kita, dengan prodakon kita, saudara. Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Kita kecewa, kita sakit hati. Dan akhirnya, saudara, kita pergi meninggalkan gereja, saudara. Yesus tidak mengatakan kepada mereka tentang siapa sebenarnya dirinya, saudara. Namun demikian kedua orang itu akhirnya dapat mengenal Yesus dengan caranya memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berkat. Mereka tersadar akan perasaan mereka dan pengajaran Yesus selama perjalanan. Pertanyaannya, saudara, bagi kita, adakah kita mengenal lebih mendalam akan Yesus Tuhan kita, saudara? Bagaimana mungkin kita mengasihi Yesus jika tidak mengenalnya? Bagaimana mungkin kita percaya jika kita tidak mengenalnya, saudara? Pengenalan kita kepada Tuhan akan terjadi di dalam persekutuan dengannya. Perenungan minggu ini mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk dapat mengenal lebih dalam lagi akan Dia, Yesus Tuhan kita, yang telah wafat dan bangkit, saudara. Kita mau memahaminya lebih dalam lagi melalui firman-firman-Nya, saudara. Melalui renungan-renungan yang disampaikan baik oleh para pastor, suster, prodiakon, hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta melakukannya. Kita tetap setia kepadanya walau menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup. Bersatu di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan dan ekaristi untuk saling menguatkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau fokuskan kehidupan kita ini akan Dia, Yesus Tuhan, saudara. Jangan salah fokus, saudara. Tapi fokuskan, pikirkan yang utama, yaitu hanya Dia, Yesus Tuhan. Jauhkan dari diri kita segala berita-berita filar yang menggagalkan kefokusan kita. Tetaplah kita di dalam Dia, saudara. Mari, saudara, kita mau mengenal lebih dalam lagi akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perayaan Ekaristi. Dan sambutlah perutusan karena kita diutus. Shalom Alaikum.